Ya, anaknya pemulung. Ya, ada nggak sih yang memandang secara sinis seperti itu? Gimana caranya bisa menaikkan derajat keluarga tersebut? Apalagi di sini juga ibu hanya seorang tukang rosok. Ya aku rasa Pernah dengar nggak kalimat dari ibu? Doa apa yang disampaikan kepada Allah? aku kalau bahas ibu gak kuat. Beliau itu adalah semangat hidupku. Jadi kalau untuk soal kehilangan ibu, saya belum siap. Karena banyak orang yang gagal itu bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka itu tidak memiliki komitmen. Orang-orang sekitar itu kayak memberikan suatu underestimate bahwa kamu itu kan orang miskin, emang bisa kuliah. Dan aku cuma mengangkat sampah dan itu pertama kalinya bisa mengangkat UT, bisa ke PIMNAS. UT baru kali itu masuk di PIMNAS ya? Cuma aku yang membawa sampah. Tapi pernah gak sih terbersit menyalahkan Allah? Nggak ada sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alvin Dwi Novemianto, bener ya? Bener. Nah, Vin, boleh diceritain sedikit lahir tahun berapa, di mana, terus seperti apa latar belakang dirimu gitu. Oke, izin memperkenalkan diri ya, Boleh. Mas. Jadi perkenalkan, nama saya Alvin Dwi Novemianto. Saya lahir tanggal 23 November 1999 dan saya berdomisili di Karanganyar seperti itu. Dan mungkin kalau dari keluarga ya, saya 3 bersaudara, anak kedua, kemudian ada orang tua juga, cuma single parent, yaitu dari seorang ibu seperti itu. Masya Allah. Ini kita banyak sekali melihat beritanya tentang Alvin nih. Apa tuh, di Mas? Instagram ya. Oke. Merupakan sosok anak muda yang akhirnya bisa menempuh pendidikan S2 dengan jalur orang dalam. Bukan. Ke orang dalam. Jalur beasiswa gitu ya. Oke. Jalur beasiswa LPDP ya. Ya, benar. Nah, tapi secara latar belakang perekonomian keluarga dari anak seorang pemulung, terutama tadi ya single parent, ibu aja. Benar. Nah, Vin. Kalau kita ngomongin dari strata ekonomi, banyak yang akhirnya putus sekolah, Ya. gitu ya. Boro-boro sampai S1, SMA aja bubar, SMP bubar gitu ya. Tapi kita melihat Alvin bisa dari jenjang perguruan tinggi S1 sampai sekarang melanjutkan ke S2. Ini apa sih yang membuat Alvin akhirnya memotivasi untuk bisa semakin meninggikan jenjang pendidikan? Oke, jadi karena dengan latar belakang ekonomi yang mungkin dinilai kurang atau mungkin anggap miskin gitu ya Mas ya. Jadi di sini memberikan suatu semangat buat saya bahwa mungkin dari keadaan tersebut saya harus bisa merubah kayak keadaan ekonomi tersebut, karena di sini Alvin itu juga merupakan salah satu cowok sendiri di keluarga. Jadi mungkin ini aku kayak merasa bukan beban sih, jadi kayak lebih ke Challenge semangat gitu ya, gimana caranya bisa menaikkan derajat keluarga tersebut. Apalagi di sini juga ibu hanya seorang tukang rosok. Ya aku rasa mungkin cara terbaik buat saya itu menjadi pribadi yang lebih baik ya dengan cara pendidikan tersebut. Karena di sini aku percaya bahwa education is the most powerful weapon that you can use to change the world. Jadi pendidikan itu adalah senjata yang paling tajam yang bisa merubah dunia, bahkan di hidup seseorang. Ibaratnya gini Mas Abil, ketika kita udah tahu uang ibaratnya, semisal kita beli gorengan 5.000, sedangkan uang kita 10.000. Nah, ketika kita udah tahu bayarnya 5.000 aja tapi kasih 10.000 kan kita tahu nih kembaliannya 5.000, dan secara tidak langsung kita tahu nih ketika kita udah berpendidikan insya Allah juga bakal ada yang terbaik dengan adanya ilmu yang kita ketahui seperti itu. Oke, kayak yang pernah Alvin tulis ya, ketika miskin ilmu itu menjadi senjatamu. Oke, jadi Gitu ya? itu ada pernyataan dari salah satu filosofi yang menyatakan bahwa tuntutlah ilmu. Di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu, dan di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu. Masya Allah. Seperti itu. Jadi dan saya percaya bahwa ketika aku miskin, mungkin aku nggak punya sesuatu hal yang bisa aku banggakan atau mungkin barang-barang yang berharga, tapi di sini saya mempunyai bekal, yaitu pengetahuan yang bisa merubah hidup saya, hidup keluarga, bahkan bisa bermanfaat kepada orang sekitar. Oke, Kayak gitu. sehingga dari motivasi itu akhirnya Alvin terus nih buat geber pendidikannya. Ya, itu adalah salah satu semangat saya. Masya Allah, luar biasa. Pernah gak sih Vin di proses pendidikan gitu ya, dengan latar belakang ekonomi yang kurang bagus ya menurut banyak orang, ada rasa minder atau ada yang mungkin terlebih ketika usia sekolah-sekolah dasar gitu ya, di awal-awal kan kadang ada suatu anak-anak nyeletuk, ya anaknya pemulung, ya ada nggak sih yang memandang secara sinis seperti itu? Oke, jadi kalau untuk mungkin dari teman-teman belum ada, tapi mungkin dari orang-orang sekitar aja sih, kayak orang terdekat yang udah mengetahui background
keluarga kita karena pada saat berpendidikan itu kayak teman-teman cuma tahu bahwa aku itu orang yang mungkin rajin, tekun atau mungkin berprestasi, tapi teman-teman itu kayak nggak tahu backgroundku karena Alvin itu jarang bercerita kepada orang sekitar. Jadi apa masalah yang Alvin hadapi itu cuma Alvin aja pendam sendiri gitu. Jadi aku nggak pernah cerita kepada seseorang, bahkan keluarga pun juga nggak pernah cerita, Mas. Jadi aku mikirnya gini, ketika aku ada masalah, ketika aku bercerita kepada keluarga kan mereka udah ada masalah sendiri, nanti ketika aku bercerita bisa nambah masalah, nambah beban. Maka dari itu di sini mungkin kalau untuk minder dari keluarga dari secara pendidikan nggak ada, cuma pada saat mungkin dari orang-orang sekitar itu kayak memberikan suatu underestimate bahwa kamu itu kan orang miskin, emang bisa kuliah kayak gitu kan. Bahkan dari saya juga dapat, dari ibu juga sering dapat dari mungkin saudaranya gitu. Jadi sempat diremehkan bahwa emang kamu bisa mengkuliahkan bahkan menyekolahkan anakmu dengan profesimu yang seperti itu kayak gitu. Tapi nyatanya di sini ibu itu selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Mungkin kalau dulu adik itu kan juga SMA nih Mas, lulusan. Lulus SMA. Dan itu kan sempat nunggak juga kan buat SPP-nya. Jadi dia itu baru ambil ijazah tuh di 2023 kemarin. Padahal dia itu udah lulusnya itu di 2021 atau 2022 kemarin. Berarti gitu. ada jeda 1-2 tahun lah ya untuk bisa dapat ijazahnya. Iya, jadi harus nunggu dia kerja dulu biar bisa ambil ijazah tersebut kayak gitu. Kalau dari Alvin, alhamdulillah dapat beasiswa. Nah, ini kan berarti artinya justru tantangan itu datangnya dari orang yang terdekat, which is ini adalah keluarga. Bahkan tetangga juga. Tetangga juga gitu ya. Tetangga yang ada di kanan kiri gitu ya. Benar. Oke. Bagaimana akhirnya Alvin membuktikan, gue bisa kok. Meskipun ibuku seorang pemulung gitu ya, aku bisa. Apakah Alvin memang gila-gilaan belajarnya? Apakah Alvin memang mencari potensi-potensi beasiswa ini bisa didapat dari mana atau seperti apa, Vin? Oke, jadi untuk berawal dari diremehin tadi ya Mas ya. Jadi pada saat itu kan aku sempat magang nih brosur kuliah gitu kan. Terus aku tanya ini brosur apa gitu kan. Dari tetangga tuh bilang ini brosur kuliah. Emang kamu bisa kuliah seperti ponakanku gitu kan. Terus aku kaget, aku anak kecil udah diginiin, sakit banget aku gitu kan. Cuma aku di sini udah memberikan suatu pernyataan bahwa 3 cara hidup bahagia ala Alvin itu ada 3. Aku singkat jadi SIP. Oh, SIP, oke. SIP itu ada sabar, ikhlas dan bersyukur. Masa Allah. Gitu. Jadi SIB ya. Ya, jadi mungkin itu adalah salah satu cara saya biar bisa memberikan hikmah dan keberkahan pada hidup saya. Maka dari itu di sini saya selalu menerapkan itu. Ketika aku dicaci, ketika aku di apa-apain sama orang-orang sekitar, aku ubah dari hal-hal negatif itu menjadi hal-hal yang positif. Dalam artian dengan adanya pernyataan tersebut jadi merupakan salah satu kekuatan saya untuk tumbuh dan berkembang, dan bisa menjadi motivasi saya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Karena saya percaya bahwa balas dendam terbaik adalah menjadi pribadi yang lebih baik kayak gitu. Makanya di sini aku itu kayak berusaha mungkin membuktikan bahwa aku yang dari keluarga miskin, bahwa bahkan aku itu dari anak pemulung, aku juga bisa memberikan suatu dampak bukan hanya diri aku, keluarga, tapi insya Allah di masyarakat kayak gitu. Masya Allah, ini luar biasa ya. Membalas sebuah energi negatif menjadi positif. Ya. Itu kenapa bisa mikirnya gitu sih, Vin? Ya nggak tahu juga sih Mas, karena kayak ngapain juga kita meladenin orang yang nggak ada benefitnya buat kita. Ya ambil aja positifnya bahwa kita itu harus menjadi pribadi yang lebih baik kayak gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi memang kalau sesuatu entah kebaikan entah kejelekan kita balas dengan kebaikan ya. Itu juga outputnya akan enak buat diri kita sendiri gitu. Benar. Ya. Jadi daripada kitanya semakin kebawa ke energi negatif gitu kan, mending dibalas aja dengan kebaikan. Benar, karena kan kalau orang yang dicaci maki atau mungkin dijelek-jelekan kan secara tidak langsung mereka bakal kayak berantem atau mungkin berkonflik gitu. Tapi aku di sini cuma bisa diam kayak gitu. Mungkin itu adalah salah satu cara terbaik saya biar bisa menerima dengan ikhlas dan sabar atau mungkin juga bersyukur. Masya Allah, gitu. luar biasa ya. Nah, Vin, dengan profesi ibu nih, gitu ya. Pernah gak sih Alvin ikut bantuin ibu? Terus mungkin bisa diceritain juga, ibu tuh kalau berprofesi sebagai pemulung itu ngapain aja? Dari jam berapa sampai jam berapa kerjanya? Oke, ibu itu bekerja sebagai pemulung. Beliau itu kerjanya dari jam 1 pagi sampai jam 7 pagi itu beliau harus mencari rongsokan tersebut. Kemudian nanti beliau dilanjutkan sampai sore untuk memilah atau mungkin mengolahnya kayak gitu. Nah, mungkin dari adanya hal tersebut kadang kan
harus menghidupi juga kepada anak-anaknya. Jadi beliau itu kadang-kadang juga harus balik ke rumah untuk bisa masak atau mungkin hal-hal yang bisa dikerjakan, kayak kalau beliau mungkin kalau lagi nggak capek kadang-kadang nyuciin pakaian anak-anaknya. Cuma karena karena di sini kita dari kecil udah mandiri, ya secara tidak langsung kita udah menyiapkan apa yang kita butuhkan dengan secara sendiri. Jadi aku itu udah diberikan kesempatan untuk bisa kegiatan rumah itu dari kecil. Jadi kayak aku sekarang udah bisa cuci sendiri kayak gitu. Jadi mungkin ini juga ambil positifnya bahwa dengan kemandirian ini aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik kayak gitu. Nah, kemudian kalau untuk soal membantu, aku sering diajak ibu untuk membantu, tapi di sini kadang-kadang juga ibu memprioritaskan bahwa kamu itu anak sekolah, kamu harus bisa fokus untuk kuliah atau mungkin hal-hal yang bisa kamu ambil positif, misal dari narasumber atau mungkin self improvement atau mungkin self development yang bisa membangun diri kamu kayak gitu. Jadi ibu sering ngajak, cuma kadang-kadang ibu juga menolak kalau aku itu harus bantu. Jadi biasanya yang bakal membantu kegiatan itu ada adik sama kakak. Cuma kalau aku kadang-kadang dilarang karena untuk bisa membantu tadi untuk perkuliahan, untuk fokus kuliah. Ini kan sekarang kita lagi ada di podcast ya. Ibu ada di mana sih? Sekarang ibu lagi di rumah dengan kegiatannya sehari-hari itu. Oke, rumah ada di? Kalau rumah ada di Karanganyar. Di Karanganyar, Jawa Tengah ya? Ya, benar. Masya Allah. Berarti tapi nggak apa-apa ya. Beliau sudah terbiasa ketika Alvin harus meninggalkan beliau karena harus tadi self development gitu ya. Ya, insya Allah kalau beliau memang sudah memaklumi karena ini adalah salah satu hal yang positif yang bisa memberikan perubahan di sekitar kayak gitu. Masya Allah, luar biasa. Nah, kita kan juga ngomong ini sosok seorang ibu, perjuangannya terhadap 3 anaknya berarti ya. Ya. Yang pertama kakak usia sekarang udah 30-an. 30, berarti udah mandiri lah ya. Ya. Kemudian Alvin nomor 2. Nomor 2. Abis itu masih punya adik lagi. Adik perempuan juga. Berarti dari 3 ini Alvin yang paling ganteng. Ya, gitu, benar. Karena cowok sendiri. Cowok sendiri ya. Alvin, pernah gak sih melihat ibu gitu ya? Beliau lagi berdoa, beliau lagi sholat, atau beliau lagi yang mungkin ikhtiar untuk anak-anaknya. Pernah dengar gak kalimat dari ibu? Doa apa yang disampaikan kepada Allah? Mungkin beliau lebih, aku kalau bahas ibu gak kuat. Jadi kalau doa yang terbesit biasanya itu ibu selalu memberi dimurahkan rezekinya kepada anak-anaknya. Apalagi saya yang masih berjuang ini di perkuliahan, beliau selalu memberikan doa terbaiknya supaya aku bisa menjadi orang yang hebat, yang bisa mengangkat derajat orang tua, yang dimana bisa menjadi pegawai. Itu inti dari doa seorang ibu. Bahkan di sini juga walaupun mungkin kita ada beberapa beda profesi dari adik, kakak dan sama saya, tapi dia selalu memberikan doa-doa terbaik kepada anaknya yang dimana semoga bisa menjadi orang yang mandiri dan bisa mencukupi kebutuhan masing-masing kayak gitu. Mungkin itu adalah doa terbaik dari seorang ibu. Masya Allah. Ini kita juga di studio ikutan air mata udah mulai keluar-keluar nih ya. Tapi saya salut sama ibu gitu ya. Dengan kondisi yang ada, beliau nggak patah semangat untuk membesarkan anak-anaknya dengan jalur terbaiknya. Punya banyak privilege dari Allah sehingga anak-anaknya mendapat kondisi yang saat ini insya Allah menjadi kondisi yang baik juga. Suatu saat ketika beliau berpulang, beliau sudah nggak ada. Apa yang ingin Alvin sampaikan kepada ibunda? Dan apa yang Alvin coba bangun untuk meneruskan legasi kebaikan jiwanya? Kalau untuk kehilangan beliau aku belum siap, Mas, karena kalau aku nggak ada ibu, aku mungkin nggak tahu aku harus hidup ke arah mana lagi, karena ibu adalah salah satu tujuan hidup saya. Karena setiap apa yang diucapin ibu itu aku berusaha mungkin untuk bisa mencapainya. Kayak semisal kemarin ibu pengen naik pesawat, kemudian tiba-tiba kita juga diundang salah satu televisi, kita dapat fasilitas bisa naik pesawat kayak gitu. Jadi itu merupakan salah satu hal yang ada kebanggaan tersendiri ketika saya bisa mewujudkan impian tersebut. Jadi ketika aku nggak ada ibu, ya mungkin aku nggak tahu harus gimana lagi dan aku harus menjadi orang yang seperti apa lagi. Karena di sini selama hidup ini saya selalu percaya bahwa rintihan dan tetesan keringat beliau itu ada kehidupan yang dimana harus diberikan esensi untuk harus dihormati kayak gitu. Karena rintihan dan tetesan keringat beliau itu adalah semangat hidupku. Jadi kalau untuk soal kehilangan ibu, saya belum siap. Nggak apa-apa.
Alvin anak yang baik, Alvin anak yang luar biasa. Nah, boleh nih. Silakan Vin. Kita di sini konsepnya gado-gado ya. Jadi kadang ketawa, kadang sedih-sedihan juga gitu ya. Tapi dengan kebaikan-kebaikan yang insya Allah beliau sudah tanamkan kepada Alvin, apapun kondisinya Alvin tetap akan menjadi anak yang hebat. Amin. Itu pasti menjadi sebuah cita-cita dari ibunda tercinta. Nama ibu siapa Vin? Warsiti. Warsiti. Ya. Oke. Nah Vin, kita sekarang melihat kondisi yang ada dengan membesarkan mental Alvin, mental ibu, kakak-kakak dari kakak adik Alvin juga punya spirit yang sama sih. Kalau untuk itu tidak ada, mungkin karena di sini mungkin Alvin adalah mempunyai identik atau mungkin khas sendiri di keluarga itu. Jadi mungkin Alvin mempunyai kepribadian yang beda dengan saudara-saudara Alvin kayak gitu. Oke, jadi punya diferensiasi antar anak gitu ya? Iya benar. Oke. Nah, sekarang kondisi ibu masih menjadi di profesi pemulung kah, atau dengan kondisi karena Alvin sekarang sudah mulai bertumbuh gitu ya, sudah ada pekerjaan lain? Kalau sementara ibu masih sebagai tukang rosok, sebagai pemulung, karena di sini semakin sepuh juga ya Mas ya. Jadi untuk pekerjaan juga susah dicari. Kemudian di sini ada orang tua juga dari beliau yang dimana harus fleksibel untuk bisa merawatnya, karena di sini orang tua beliau itu juga masih sering sakit-sakitan. Jadi mana ibu juga harus gimana caranya biar bisa berbakti kepada mereka kayak gitu. Makanya di sini ibu juga masih berprofesi orang pemulung dan belum ada pekerjaan lain yang bisa menggantikan pekerjaan tersebut, karena di sini juga semakin hari semakin susah juga untuk mencari pekerjaan kayak gitu. Tapi di sini beliau selalu menanamkan bahwa yang penting pekerjaannya itu jujur dan bisa bermanfaat. Apalagi di sini kan juga mengurangi pencemaran lingkungan. Aku rasa ini juga nggak ada hal negatifnya, cuma persepsi orang lain aja yang mungkin menganggap bahwa itu adalah pekerjaan yang kotor. Tapi itu menurut saya adalah pekerjaan yang baik. Yang penting bisa memberikan yang terbaik buat anaknya, buat lingkungan, bahkan juga mungkin bisa berdampak juga untuk mengurangi sampah yang ada di masyarakat. Masya Allah, luar biasa. Nah, kita kembali lagi ke kehidupan Alvin nih masih ya. Kalau sekarang secara studi kan Alvin sudah ada support dari beasiswa. Ya. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari nih, bagaimana Alvin membiayai, kemudian menopang juga kehidupan ibu? Ini ada income lainnya nggak ada? Mungkin dari sekarang kan udah di Instagram luar biasa nih ya followersnya gitu kan. Ada nggak jadi BA, jadi apa gitu? Oke, sebenarnya untuk uang jajan dari Alvin itu, Alvin hanya mengandalkan dari beasiswa. Dulu itu cuma bidik misi. Kalau pada saya satu bidik misi, kemudian di sini gimana ya caranya? Kalau dari keluarga mungkin menuntut gimana? Aku harus kerja. Tapi di sini aku memikirkan bahwa ketika aku kerja, nanti aku nggak bisa ngisi kurikulum vitaeku ya. Habis itu di sini saya merubah mindset bahwa kamu kerja tapi kamu harus bisa ngisi CV juga. Oke, nah di sini aku memberikan suatu semangat bahwa kamu harus lomba sebanyak mungkin. Jadi aku di sini memikirkan bahwa jadikan lomba itu sebagai mata pencarianmu kayak gitu. Maka dari itu di sini saya selalu lomba sebanyak mungkin yang bisa menambah uang jajan saya, dan alhamdulillah juga selain aku bisa menambah uang jajan, ternyata aku juga bisa menjadi mahasiswa berprestasi utama di Universitas Terbuka di tahun 2020 dan 2021 kayak gitu. Nah, kemudian di sini untuk media sosial, karena dengan followersnya yang banyak, di sini saya belum bisa menerima endorse apapun. Jadi, karena ketentuan beasiswa atau karena di sini saya punya prinsip. Oke, jadi di sini semuanya endorse saya tolak sementara. Mungkin nggak tahu untuk selanjutnya ya Mas ya. Cuma di sini sementara saya tolak semuanya karena di sini saya punya prinsip bahwa kamu harus lebih menginspirasi dulu. Oke, karena jadi harus ada value-nya dulu gitu ya. Ya, karena ketika kita memuliakan yang di bumi, insya Allah dimuliakan yang di langit. Masya Allah, kayak ini gitu. luar biasa. Catat garis bawah ya. Kalau kita memuliakan yang ada di bumi, insya Allah di langit juga kita dimuliakan. Iya, karena kita itu bisa hidup dengan apa yang kita dapatkan dan kita bisa membuat kehidupan dengan apa yang kita berikan. Terlalu egois jika kita berdiri sendiri. Kita itu mempunyai dua kaki yang dapat menegakkan ribuan kaki di sekeliling kita. Ya, ini kayak kita tembakin aja gitu. Ini anak Seperti muda itu. tapi mindsetnya untuk membangun diri, membangun kehidupannya luar biasa. Vin, pertanyaan berikutnya. Kalau ngomongin Universitas Terbuka gitu ya. UT, oke. Ya, ngomongin UT ya. UT bukan penyanyi ya, tapi UT ini Universitas Terbuka gitu ya. Banyak orang yang menganggap ya sekolah apa adanya gitu ya, kuliah apa adanya gitu ya, berbeda dengan pride-nya dengan universitas-universitas ternama lah. Ya.
Ketika Alvin masuk di universitas terbuka, ini seperti apa sih gambarannya? Sekolah seadanya atau kuliah yang penting kuliah atau seperti apa? Oke, itu mungkin persepsi negatif dari masyarakat. Karena di sini ketika aku masuk UT, aku juga mungkin kayak gitu. Karena kan aku juga belum menjalani di universitas terbuka. Tapi nyatanya ketika aku kuliah di UT itu juga sama sepertinya kayak kuliah konvensional yang lain, dalam artian kita juga bisa ketemu dosen, kita juga dapat fasilitas yang lainnya. Bahkan ketika pada saat mahasiswa di UT itu aku banyak banget fasilitas yang dimana aku bisa student exchange di Harvard di sama Tsinghua University. Masya Allah. Kayak gitu. Terus kemudian alhamdulillah pada saat S1 dulu juga dapat pendanaan dari UT itu udah 100 jutaan buat kegiatan di luar kota. Bahkan banyak juga beasiswa di UT, sehingga di sini juga aku menganggap mungkin ini persepsi negatif aja dari masyarakat, padahal di UT itu juga bisa berkembang layaknya dengan univ-univ yang lain kayak gitu. Bahkan ketika saya studi juga banyak fasilitas yang aku dapat kayak bahan ajar digital, buku dan yang lainnya, dan alhamdulillah juga bisa menjadi lulusan terbaik di UT dengan IPK 3,98 kayak gitu. Jadi aku rasa nggak ada yang salah juga dengan UT. Semua persepsi aja sih, mindsetnya kurang terbuka mungkin. Karena gengsi-gengsian aja ya. Bener, padahal juga di UT negeri mas. Di dalam juga fasilitasnya juga bagus gitu. Lengkap. Kan ya, lengkap ya. Nah, Vin, kalau ngomongin jenjang nih, dari UT kemudian masuk ke S2 beasiswa di UGM. Ini kan berat banget ya. UGM gitu. Kita ngomongin UGM, wah masuk ke. Ada nggak persiapan yang dulu mungkin bisa diceritain ke teman-teman yang ada di sini? Dulu persiapannya ngapain sih akhirnya bisa tembus beasiswa UGM? Jadi kan untuk beasiswa gitu kan sendiri tahapnya, di UGM juga tahapnya sendiri, dan di sini pada saat mau daftar LPDP itu aku udah persiapan buat daftar CPNS. Nah, daftar CPNS kemudian kan ternyata pengumumannya LPDP dulu, habis itu kan tanggal 7 kan pengumuman LPDP, kemudian di tanggal 9 aku tes ya, karena aku udah diterima LPDP, CPNS-nya nggak tak lanjut. Nah, persiapan LPDP itu aku ada 3 tahap. Di sini ada tes administrasi, tes substansi bakat skolastik, sama tes substansi yaitu wawancara. Nah, pada saat tes administrasi di sini aku nggak ada waktu, karena dalam artian aku tuh sebenarnya nggak ada niatan buat daftar PDP, karena dipaksa aja sama teman-teman, ayo Kak Alvin daftar, kamu pasti bisa kok, kamu bisa lolos gitu kan. Karena dari keluarga emang maksudnya kamu harus kerja, karena kamu dari keluarga yang tidak mampu, dalam artian harus kerja dan bisa membantu perekonomian. Nah, dengan adanya hal tersebut mungkin aku baru bikin ISA itu H-1, tes TOEFL itu H-2, dan isi biodata itu H-3. Jadi semuanya dadakan dan kayak apa adanya. Dan ternyata habis itu lolos nih tes administrasi, kemudian lanjut ke tes bakat skolastik. Tes bakat skolastik itu kayak sejenis tes psikotes, kayak TPA kayak gitu. Nah, di situ aku dapat tanggal 19 September, tapi aku nggak belajar. Karena? Memang sengaja nggak belajar aja? Ya bukan gimana ya mas ya, kan ada juga kerja dan kerja terus aktivitas gitu ya. Ya terus habis itu aku juga mikir, ini tesnya cuma kayak gini ya. Aku kan juga ada basic buat matematika sama logika kan. Jadi ketika aku udah tahu kisi-kisinya kayak gini ya udah deh let it flow aja. Ternyata dapat nilai itu 190 dari 300. Padahal passing grade-nya 90. Masya Allah. Jadi kayak ya Allah alhamdulillah gitu kan. Kemudian ada tes substansi. Tes substansi itu tes wawancara. Nah, pada saat itu kayak aku merasa terbebani karena kan harus membawa nama UT nih dengan background yang seperti itu, katanya yang negatif, tapi nyatanya aku juga bisa memberikan suatu hal yang positif bahwa aku juga mampu dengan apa yang aku punya dan bisa bersaing dengan univ-univ yang lain kayak gitu. Nah, kemudian pada saat masuk UGM ada yang namanya tes tulis sama tes wawancara. Nah, tes tulis itu aku kayak merasa kok susah ya gitu. Cuma di sini aku melandaskan bahwa kalau kamu ingin nervous atau mungkin nggak percaya diri, aku cuma bisa mengandalkan bahwa harus baca Al-Fatihah, ayat kursi sama tak solawatin aja gitu mas. Ternyata pas pengumuman lolos. Dan lolosnya itu pas tepat di hari ulang tahunnya ibu. Jadi kayak wow, kejutan baru lagi. Gitu ya gitu. Jadi kayak seneng banget. Habis itu pada saat tes wawancara juga let it flow aja sih dengan beberapa pengalaman yang aku dapatkan selama di UT, dan ternyata bisa memberikan kepercayaan kepada reviewers, kepada panelisnya. Padahal ada juga temanku yang pintar tapi belum kesempatan. Jadi kayak aku ya yang penting dari kayak prosesku dikaitkan lagi aja sama Allah deh. Aku cuma bisa bismillah, ayat kursi dan sholawat aja. Masya Allah. Kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya nggak bisa kerjain, cuma ya udah deh bismillah aja. Ada nggak sih Vin pengalaman seru gitu ya di sela-sela persiapan beasiswa, tiba-tiba kelupaan, kalau tiba-tiba ngantuk atau datanya hilang atau apa? Oke, mungkin hal yang nggak berkesan buat aku, dan ini mungkin hal yang buruk dan bisa membuat saya itu
menjadi titik terendah pada saat itu, pada saat daftar LPDP itu Hamin satu tes substansi wawancara itu aku udah ada niatan buat belajar gitu kan, buat belajar buat tes substansi. Tapi aku emang tipe orangnya jarang belajar gitu kan ya Mas ya. Jadi jadi bukan model yang memang fokus kan biasa gitu ya anak beasiswa belajarnya bener-bener belajar tekun gitu ya. Tapi gitu. aku nggak bisa kayak gitu. Jadi emang biasanya harus dadakan sih. Hamin satu itu baru belajar gitu Sistem kan. kebut semalam gitu ya. Nah, Hamin satu itu niatan pulang kerja itu mau belajar buat tes substansi buat besok, tapi nyatanya ada salah satu maba dari Universitas PTN gitu, dia minta tolong bahwa Mas Alvin boleh nggak sih numpang gitu kan, aku nanti kan post tentang pet promote gitu kan, nanti Mas repost ya karena aku lagi butuh duit buat jajan gitu kan. Habis itu aku repost dan ternyata karena dulu mungkin Instagram agak sensitif terkait pet promote, habis itu akun dia ke band, aku berdampak juga gitu kan. Kena band juga? Iya, jadi kayak aduh aku sampai terlarut, sampai sedih, sampai malam, sampai ketiduran malahan kan. Habis itu bangun-bangun subuh baru belajar itu jam 4 sampai jam 7 pagi. Jam 9 itu harus wawancara. Masya Allah. Jadi kayak aku mikir kalau ini niatnya baik nggak apa-apa deh, yang penting aku udah ikhlas gitu kan. Dan alhamdulillah bisa dapat balasan yang semegah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kita nggak ada yang tahu ya bagaimana balasan Allah dan pola kerjanya Allah untuk membalas kebaikan ke hambanya gitu. Ya benar, mungkin kalau dipikir-pikir gini Mas, kita itu punya pena tapi Allah itu punya penghapus yang bisa memberikan rencana baik buat kita. Masya kayak Allah. gitu. Kadang yang baik buat kita belum tentu baik di matanya Allah. Benar. Jadi sebaliknya bisa diganti nanti. Masya Allah, luar biasa. Nah ini kan Alvin bisa dibilang sebagai seorang inspirator lah ya. Amin gitu ya Allah. Dan sekarang sudah S2 di jalur pendidikan, ya kan. Nah apa yang coba Alvin trigger? Apa yang coba ingin Alvin sampaikan juga kepada teman-teman nih, sahabat-sahabat semuanya yang ingin melanjutkan mimpi namun terkendala dengan biaya, terkendala dengan kondisi orang tua atau apapun. Ada nggak yang ingin disampaikan sama Alvin? Mungkin pesan dari aku itu yang terbaik bukan dia yang datang dengan kelebihannya, melainkan dia yang tidak pergi dengan kekurangannya tetapi tetap berusaha dan belajar. Kayak gitu. Karena banyak orang yang gagal itu bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka itu tidak memiliki komitmen. Selama kita itu masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, insya Allah bakal menjadi lebih hebat dengan apa yang kita berikan, kayak gitu. Jadi aku rasa ya kita tidak perlu hebat terlebih dahulu untuk memulai, akan tapi yang perlu kita lakukan adalah memulai untuk menjadi hebat. Jadi ini yang mungkin bisa menjadi kata-kata untuk penyemangat ya dari seorang Alvin kepada teman-teman yang sekarang juga pengen menjadi orang yang secara pendidikan tinggi, sukses insya Allah dunia akhirat, tapi terbatas dengan kondisi yang ada. Ya, jangan lupa juga sip. Oke, sabar, ikhlas, bersyukur. Masya Allah. Sabar itu ketika kita mendapatkan cobaan, ya. Ikhlas adalah ya terima apa adanya dengan kondisi tersebut. Jadi menerima takdirnya Allah gitu ya. Tapi kita juga harus merubahnya dengan berusaha dan belajar tadi. Jangan lupa juga berdoa sama Allah. Oke, terus dengan bersyukur. Bersyukur juga hampir sama dengan ikhlas. Cuma di sini bersyukur itu dalam artian apapun yang terjadi harus tetap dinikmati aja. Mungkin itu adalah salah satu Allah memberikan nikmat kepada kita. Apapun yang terjadi jangan sampai kita menilainya sebagai hal yang negatif, nanti bakal dinilai sebagai kufur kayak gitu. Jadi nggak baik buat kita. Masya Allah, luar biasa. Vin, ada nggak sih Vin yang pengen Alvin sampein juga? Kalau tadi kan udah ke ibu, sekarang ke Allah nih. Pernah ngebayang nggak? Oh, saya bisa ada di posisi saat ini dengan kondisi ibu saya yang seperti ini, dengan kondisi orang tua yang seperti ini. Oke, mungkin buat Allah, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah masih memberikan umur panjang kepada ibuku, dan aku juga mungkin kalau nggak ada ibu aku nggak bisa hebat seperti ini, karena rintihan dan tetesan keringat beliau itu adalah semangat hidupku. Jadi kalau aku nggak ada ibu aku nggak tahu lagi aku harus berpedoman kepada siapa, aku harus menarget kepada siapa lagi kayak gitu. Dan harapannya itu aja sih, dan mungkin aku bisa sehat, sukses harapannya ya, dan juga bisa bermanfaat kepada orang lain yang agar lebih luas lagi. Masya kayak gitu. Allah. Capek nggak sih Vin berada di tahapan ketika belum ada di tahapan sekarang nih, di tahapan perjuangan yang benar-benar perjuangan banget, ngelihat ibu bangun pagi harus ngepul barang-barang bekas, kamu juga masih harus berjuang untuk pendidikan, ngerasa lelah nggak sih? Kalau lelah
Pasti lelah, cuma di sini kita juga harus menjalani hidup kan ya Mas ya. Jadi aku rasa kita emang harus berproses terus. Kalau kita cuma berhenti dan stuck di situ ya kita bakal jadi apa gitu kan. Jadi aku rasa ya nikmati nikmati aja prosesnya biar kita menjadi orang yang nggak tahu seperti apa dan kita ngikut aja sama rencana Allah. Karena kita juga mau protes kayak gimana nggak bisa gitu ya. Nggak bisa. Jadi tadi ya SIB, jalanin aja, ikhlasin aja apa yang ada. Benar. Karena kalau kita ngelihat sekarang nih di kehidupan saat ini banyak orang yang ketika kondisinya berat cuman bisa ngeluh. Duitnya kurang ngeluh. Duitnya banyak lupa gitu kan. Benar. Terus Allahnya jadi dilupain gitu ya. Dan kadang-kadang Allah juga disalahin. Kok kita itunya nggak di apa yang kita doakan itu kayak kok nggak terkabulkan ya. Nggak dikabulin. Aku di sini cuma percaya aja sih Mas, kunci sukses itu cuma satu, berbuat baik. Masya Allah. Nggak ada yang lain. Pasti kebaikan juga akan dibalas dengan kebaikan. Iya, jadi kalau kita rajin tapi kita lupa sama Allah ya aku rasa itu. Tapi pernah gak sih punya apa ya, terbersit menyalahkan Allah? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Bahkan ketika aku dengan kondisiku yang seperti itu, ibaratnya dulu itu aku kan pada saat masuk SMA, masuk kuliah gitu kan, aku mikir aku bisa nggak sih pada saat kuliah ini bisa jadi lulusan terbaik, aku bisa jadi mapres, aku bisa keliling Indonesia gratis. Nah, aku sempat terbesit itu dan aku buat wallpaper di HP sampai jadi target saya gitu kan. Kemudian ternyata Allah ngasih itu. Kemudian aku mikir Allah bisa nggak sih kasih aku laptop? Aku dapat laptop gratis, Mas. Jadi seorang hakim. Kemudian aku mikir, Allah aku butuh iPhone gitu kan buat ngonten, buat menginspirasi orang, buat belajar saya gitu kan. Dapat. Kemudian aku berharap lagi, Allah aku bisa nggak sih dapat sepeda motor buat bantu kuliah saya di Jogja gitu kan. Ternyata Allah ngasih sepeda motor dengan hadiah dari salah satu televisi. Punya amalan apa sih, Vin? Tadi kunci sukses aku cuma percaya bahwa kunci sukses cuma satu, yaitu berbuat baik. Itu aja sih. Jangan lupa juga berbakti kepada orang tua. Masya Allah, saya jadi ngiri. Ya Allah, saya pengen punya Harley Davidson gitu. Aduh. Dan bisa riding sama orang-orang soleh pada naik motor gede gitu loh. Ya kan. Nah, Vin, ini mohon maaf nih, mungkin agak sensitif juga buat Alvin. Tadi banyak kita bercerita tentang sosok ibu. Terus di sosial media Alvin juga pernah berstatement bahwa berasal dari keluarga yang broken home lah, istilah seperti itu. Ada yang pengen kamu sampaikan gak ke ayah? Ayah masih ada? Masih ada. Pengen disampaikan, ada gak sesuatu yang mungkin Alvin pengen menyampaikan ke beliau tapi belum bisa, atau kondisinya sekarang gimana sih, Vin? Ini disampaikan nih. Aku cuma ingin mengucapkan terima kasih buat pembelajaran yang saat ini, dan alhamdulillah Alvin juga mengambil hal negatif atau mungkin berpersepsi negatif terhadap putusan dari bapak atau ibu tersebut. Mungkin di sini aku bakal belajar dari hal positifnya aja. Kalau mungkin hikmahnya ternyata Alvin bisa sekuat dan semangat ini untuk menjalani hidup. Mungkin kalau aku nggak ada ibu atau mungkin bapak juga akan kehilangan, dan alhamdulillah juga ibu bapak sekarang udah baikan, dan dengan kondisi Alvin yang sudah bisa memberikan perubahan pada keluarga ini. Masih sering ketemu bapak? Alhamdulillah masih disempatkan. Masya Allah. Karena kalau aku lupa sama bapak nanti aku jadi maling kundang. Karena durhaka. Ya? Iya, jadi hidupku malah nggak jadi berkah Mas gitu. Jadi aku rasa ya aku cuma bisa ambil hikmah dan keberkahannya, dan hal positifnya ternyata Alvin bisa menjadi Alvin yang kuat dan semangat untuk menjalani hidup ini. Kalau untuk membencinya insya Allah tidak ada sama sekali. Tetap sayangin bapak ya? Iya, insya Allah. Terbaik. Oke, ini kita tadi macam-macam ya, terharu, happy, nangis-nangis, ngejokes gitu ya. Nah, buat teman-teman yang lain nih, kalau kan udah ketemu S1 biasanya pendidikannya agak males gitu ya. Terus mereka pengen berjuang ke S2. Kasih semangat dong, Vin. Oke, kalau untuk teman-teman yang ingin meningkatkan studinya, bukan di mana kita sekolah atau kuliah, tapi di mana kita bisa mencari hikmah dan berkah, bukan karena gengsi atau mencari sensasi, tapi galilah potensi untuk meningkatkan prestasi kayak gitu. Semakin tinggi mimpi yang kamu punya, semakin besar juga pencapaian yang akan kamu dapat, dan tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk dicapai, yang hanya ada niat terlalu rendah untuk melangkah. Masya Allah, kalimatnya benar-benar tajam semuanya ya, tak kayak gitu. Ada nggak sih inspirasi dari siapa gitu buat diri Alvin? Aku tuh kayak susah banget untuk Mas, untuk
mencari sosok inspiratif karena aku di sini harus menjadi seseorang yang menginspirasi kayak gitu aja. Karena di sini aku belajar bahwa jangan termotivasi kemudian mengambil tindakan, tapi ambillah tindakan agar yang lain termotivasi. Oke, justru dibalikin ya, diri kita yang harapannya bisa menjadi inspirasi banyak orang. Iya gitu. Gitu ya. Luar biasa. Nah, pertanyaan berikutnya. Masuk ke jalur S2 sebenarnya harapannya apa sih? Padahal kan kita kalau ngomongin ya udahlah S1 aja cukup. Gitu. Oke, sebenarnya kenapa harus S2, Vin? Oke, kenapa Alvin itu melanjutkan S2? Di sini mungkin kalau S1 emang udah bagus menurut pandangan orang-orang, tapi di sini aku ingin melihat bahwa dengan adanya S2 ini aku bisa lebih bermanfaat dengan adanya ilmu yang aku dapatkan kayak gitu. Mungkin dengan adanya kesempatan beasiswa S2 di UGM ini aku lebih bisa memperluas aja sih Mas, dalam artian ilmu aku bisa mungkin aku dengan adanya S2 ini aku bisa memberikan suatu pengabdian, pemberdayaan atau mungkin pendidikan ke masyarakat. Dan karena di sini Alvin juga masih maba, jadi aku baru beradaptasi dengan kuliahnya. Mungkin kalau nanti ada kesempatan dan Alvin dapat pendanaan atau insentif, insya Allah bakal melakukan pemberdayaan di salah satu desa tempat Alvin lahir. Oke, mimpinya apa untuk memberdayakan desa tersebut? Karena di sini ya desa tersebut mungkin dalam artian sebenarnya tidak ketinggalan soal ilmu sih, tapi karena di sini adalah negara hukum, jadi kita harus juga memberikan suatu pengetahuan atau mungkin insight hukum terkait bahwa hukum itu penting. Karena di sini kita di negara hukum yang dicetuskan pada pasal 1 ayat 3. Jadi aku rasa semua sendi kehidupan itu butuh yang namanya hukum kayak gitu. Jadi ketika teman-teman atau mungkin dari masyarakat yang di sana itu kayak dapat masalah, ya aku rasa jangan sampai mereka itu buta hukum, karena ketika kita buta hukum nanti bisa disalahgunakan, dalam arti nanti mereka pasalnya bisa dicari. Iya gitu, nanti takutnya mereka bakal dapat dampak negatifnya. Seharusnya kita bisa memberikan jaminan pada hak kita, tapi mereka kayak ternyata ngikut-ngikut aja dan kayak merasa lemah, padahal mereka itu juga punya hak yang perlu dilindungi dan diberikan kepastian hukumnya, seperti itu. Oke, jadi artinya Alvin akan mencoba untuk membangun pondasi hukum buat masyarakat, terutama masyarakat awam gitu ya, yang ada di desa gitu ya, sehingga mereka ketika ada kepentingan-kepentingan yang seolah itu melenceng dari jalur semestinya, mereka bisa membela diri dari pengetahuan yang ada. Benar, gitu seperti itu. Dan mungkin kalau dengan adanya kesempatan ini juga harapannya juga bisa memberikan suatu tiket, karena kan dengan adanya S2 kan mungkin tidak semua orang kan bisa gitu kan Mas ya. Mungkin dengan adanya kondisi Alvin yang dari keluarga yang sangat sederhana dengan keterbatasan, mungkin juga bisa memberikan suatu inspirasi kepada masyarakat bahwa kamu dari orang yang tidak mampu atau mungkin dengan keterbatasan yang ada, kamu itu juga bisa meraih mimpi setinggi mungkin dan bisa menjadi orang yang lebih hebat lagi kayak gitu. Oke, luar biasa. Salut. Nah, Vin, tadi udah ngomongin masalah hukum untuk dikembangin di desanya Alvin gitu ya dengan masyarakatnya. Nah sekarang kalau kita kembali lagi ngomongin tentang rongsok gitu ya, sampah, pemulung segala macam. Ini kan kalau sekarang trennya adalah identik dengan keberlanjutan alam. Gitu ya. Nah ada nggak yang pengen Alvin coba ambil dari positifnya sampah-sampah yang ada di desa gitu ya, atau mungkin memberikan ilmu kepada ibu tercinta untuk menjadikan sampah ini supaya prosesnya bisa tetap menjaga ekosistem alam, keberlanjutan alam dan kehidupan makhluk yang lainnya. Oke, jadi kalau Mas pengen tahu juga, kemarin Alvin juga sempat memberdayakan salah satu sekolah, dan itu kita mendapatkan pendanaan dari Kemendikbud terkait sampah, dan di mana kita membuat nama programnya itu Recycling Library. Kita membuat perpustakaan daur ulang, jadi semuanya itu daur ulang semua. Nah ketika itu ibu juga alhamdulillah dapat buku-buku rongsokan gitu kan. Nah habis itu kita salurin ke SD tersebut, jadi semua bahan-bahannya kayak raknya itu juga buat sendiri, kayak tempat pensilnya kita buat sendiri dari botol. Jadi kita memberdayakan dari SD tersebut, dan alhamdulillah kita mendapatkan pendanaan dari Kemendikbud kayak gitu. Jadi alhamdulillah sampah-sampah itu bermanfaat kepada SD tersebut yang dimana nggak punya perpustakaan dan akhirnya punya perpustakaan. Jadi aku rasa di sini kita juga harus lebih kreatif dan inovatif dalam pemanfaatan sampah tersebut. Jadi alhamdulillah juga dengan buku-buku yang diambil ibu mungkin rosokan dan dipilah nih yang bagus-bagus dan bisa disalurkan ke SD tersebut kayak gitu. Dan itu juga aku ajuin di event bergengsi di tingkat mahasiswa, dan alhamdulillah kita bisa sampai PIMNAS, dan itu nggak semua orang bisa dapat karena pada saat itu tuh ada 64.000 proposal yang lolos sampai ke tahap akhir itu cuma 625.
Dan Alvin salah satunya. Karena udah tahu medannya seperti apa, kemudian melakukannya seperti apa dari ibu gitu ya. Iya, dan itu dan aku cuma mengangkat sampah dan itu pertama kalinya bisa mengangkat UT bisa ke PIMNAS. Masya Itu Allah. pertama kali, Mas. UT baru kali itu masuk di PIMNAS ya? Cuma aku yang membawa sampah. Masya Allah, luar biasa. Memang gebrakan-gebrakan dari Alvin ini harus kita dorong terus gitu ya. Vin, kalau tadi udah banyak nih cerita yang akhirnya memang menginspirasi. Terlahir dari sosok yang mungkin bisa dibilang quote unquote-nya adalah tidak beruntung gitu ya, dengan kondisi ekonomi, dengan kondisi keluarga. Tapi bisa membuktikan ternyata kita bisa bounce back gitu ya. Bisa untuk memberikan yang terbaik dan berprestasi. Nah, perjuangan ini kalau bisa dibilang ini prosesnya ada nggak sih yang mensupervisi dari prosesnya Alvin? Alvin harus seperti ini, Alvin harus begini, harus mempersiapkan ini. Sementara ibu kan tadi waktunya lebih banyak dipakai untuk mencari barang-barang bekas. Nah ini ada nggak sih sosok di luar ibu atau siapapun yang mungkin mensupport Alvin untuk berprestasi? Oke, jadi boleh cerita tentang latar belakang dari SMA? Boleh. Oke, jadi pada saat itu kan Alvin lulus tahun 2017 kan Mas. Jadi aku kan juga mungkin dinilai sebagai pelajar yang eligible, selalu 3 besar dan selalu berprestasi. Cuma di sini karena dari keluarga itu nggak mensupport, jadi aku cuma bisa ikutan SNMPTN atau mungkin SBM itu kayak gengsi aja sama teman-teman. Dan ternyata nggak lolos juga kan, karena juga nggak dapat berkah dari mereka gitu kan. Habis itu di tahun karena aku gagal semuanya, aku melanjutkan untuk kerja sampai di tahun 2018. Kemudian di tahun 2018 aku diusulkan sama guru SMA aku, namanya itu Bu Suranti. Bu Suranti. Ya, beliau itu sangat baik banget dan support aku ketika pada saat SMA, selalu didorong buat ikutan kompetisi kayak gitu. Nah, pada saat itu aku ketahuan nggak kuliah gitu kan, terus di WA gini, Alvin kamu nggak kuliah ya gitu kan. Alhamdulillah belum kesempatan ibu gitu kan. Terus beliau bilang gini, kamu kan pinter, kenapa kamu itu nggak kuliah, digituin gitu kan. Nah, habis itu dengan adanya flyer undangan beasiswa bidik misi di UT gitu kan, kemudian Alvin udah sempat nolak karena kalau untuk beasiswa di UT itu kayak udah diplot untuk prodinya dan ternyata itu hukum. Kan aku dari anak IPA gitu kan, agak sains, dan aku biasanya suka kimia, fisika atau mungkin matematika, dan aku udah sempat menolak berulang kali, tapi beliau selalu memaksa juga untuk Alvin bisa apply di beasiswa tersebut, dan ternyata Alvin lolos. Alhamdulillah. Gitu, dan ternyata Alvin bisa lolos dan bisa berkembang sampai sejauh ini. Dan kemudian pada saat kuliah mungkin ada sosok juga kepala UT yang sangat baik banget kepada Alvin, bahkan ketika Alvin berproses selalu didanain juga sama beliau. Insyaallah. Dan selalu diberikan semangat juga sih, namanya itu Bu Yulia Budiwati. Gitu, beliau itu sangat baik banget sampai aku itu dianggap anaknya sendiri. Gitu, dan beliau itu selalu memberikan semangat bahwa Alvin kamu ini ada beasiswa, dicoba nih kayak gitu. Tapi pada saat itu emang Alvin mungkin belum bisa apply karena kan emang kayak apa ya, belum mampu aja sih, karena dari keadaan ekonomi yang kurang mendukung, jadi kayak gimana cara dapatnya duit. Tapi pada saat itu mau tes TOEFL, alhamdulillah dibiayai juga sama beliau kayak gitu. Jadi aku mengucapkan terima kasih kepada Bu Suranti sama Bu Julia yang udah memberikan kesempatan kepada Alvin untuk bisa berproses di selanjutnya. Dari Bu Suranti aku bisa S1, dari Bu Julia aku bisa S2. Masya Allah. Beliau masih ada sekarang? Masih sering ketemuan. Kalau ketemu mungkin sama Bu Julia, karena kan kita juga berasal dari UT. Cuma kalau Bu Suranti udah beda karena dari SMA. Tapi beliau selalu saling kontakan sih, selalu memberikan semangat. Mas Alvin kamu keren banget bisa diundang ini itu kayak gitu. Memang ya, kita harus punya sosok yang selalu menjaga kita di ranah kebaikan gitu ya. Biar bisa meluruskan. Betul. Kalau kita belok harus ada yang ngingetin lagi. Bener. Belok ada yang ngingetin lagi, harus ada yang memotivasi. Nah, ketika nih Alvin sekarang bisa dibilang puncak, belum, tapi ada di posisi yang terbaik gitu ya. Untuk dengan background keluarga, dengan background ekonomi. Ya. Ketika kita memberikan insight untuk atau inspirasi untuk yang sekarang juga mungkin dalam kondisi sama mungkin latar belakangnya seperti Alvin kecil dulu, mau nggak disapa harus seperti apa, harus bagaimana? Oke, aku di sini cuma memberikan suatu semangat aja buat teman-teman, jangan sampai dengan kondisi apa yang terjadi pada saat kita sekarang, mungkin kalau dari background yang kurang mendukung atau mungkin keterbatasan, kita itu juga harus menjalani hidup itu dengan secara semangat, karena kalau kita nggak semangat
insya Allah juga nggak bakal memberikan keberkahan sama kehikmahan. Karena di sini Alvin itu juga selalu percaya bahwa ketika kita selalu do the best, kita selalu semangat, insya Allah bakal ada hikmah dan keberkahan yang datang dari Allah kayak gitu. Kalau kita nggak semangat, kalau kita selalu ngeluh, kalau itu merupakan salah satu bentuk kufur kita kepada Allah kayak gitu. Makanya di sini kalau kita diberikan kesempatan, ambil aja teman-teman. Kalau teman-teman mau lanjut studi, ambil aja beasiswa, karena di beasiswa di Indonesia itu banyak banget dan akomodir atau mungkin fasilitasnya itu juga banyak banget. Jadi aku rasa teman-teman itu jangan sampai putus asa karena kesempatan-kesempatan dan fasilitas yang ada di negara ini itu banyak banget. Jangan sampai kita buta sama media sosial gitu, karena infonya itu bisa kita dapat di media sosial. Jadi apapun dengan kondisi yang mungkin sekarang ini mereka juga sedang berjuang gitu ya, harus ikut orang tua mulung barang bekas gitu-gitu, tapi tetap harus semangat. Ya karena itu bentuk bersyukur kita kepada Allah. Masya Allah, luar biasa. Gitu. Kalau ngomong sama Alvin ini inspirasinya kayak banyak banget ya, daging. Amin ya Allah. Buat kalian yang ngerasa mungkin banyak nih anak-anak yang seusia 20, 18 sampai dengan di range 30-an, banyak yang hidupnya cuma ngeluh aja gitu. Apalagi Gen Z ya Mas ya. Nah, apalagi ketemu Alvin gitu kan. Ini kayaknya semuanya harus kita lepas semua gitu. Tapi dari sisi kejiwaan sendiri nih Vin, kan ketika kita menghadapi tekanan-tekanan kehidupan, kita tuh ngerasa kejiwaannya kayak digencet, di sandwich gitu ya. Bener. Nah, Alvin ngerasain gak sih seperti itu? Aku sering ngerasain sampai mungkin kalau aku udah capek banget kayak gitu ya Mas ya, aku kadang-kadang ada FYP terkait video atau mungkin lagu-lagu sedih, aku tiba-tiba nangis gitu kan. Nah, ketika ada adik masuk, biasanya aku langsung diem langsung ngusap gini kan, jadi kan aku malu gitu kan. Jadi mungkin kalau untuk mental health aku mungkin sering dapat, karena kan aku juga ketika ada masalah nggak pernah cerita kepada siapapun. Ketika aku ketemu orang lain ya aku harus keep smile, harus bisa membawa keceriaan. Jadi karena ketika aku ketemu orang-orang itu kayak berusaha mungkin aku harus bisa menghibur mereka kayak gitu. Mungkin kalau aku bisa menghibur mereka, mungkin itu adalah salah satu bentuk saya untuk bisa menutupi kesedihan tersebut. Karena aku juga dapat notice dari teman-teman, aku senang banget bisa ketemu Kak Alvin karena selalu memberikan positive vibes, bisa bercanda bareng, bisa kayak ceria bareng gitu mah. Jadi kayak mungkin dengan adanya statement dari tersebut kayak aku harus membangun senyum terus juga nih kepada mereka biar mereka juga mendapatkan energi positif kayak gitu. Karena kalau aku sedih, mereka nanti kayak kehilangan sosok yang bisa memberikan energi positif tersebut. Tapi capek gak sih ketika Alvin lagi sedih-sedihnya ternyata harus diminta untuk ceria, untuk memberikan energi positif gitu ya? Kalau capek sebenarnya capek, cuma karena di sini emang harus menjadi orang yang baik, jadi aku rasa berikan yang terbaik. Pernah ada nggak yang bilang, itu mah Alvin banyak pura-puranya, sebenarnya gini. Karena secara tidak langsung mereka cuma lihat dari covernya aja, jadi mereka nggak tahu apa yang aku rasakan. Ya aku rasa ya lakukan aja gitu. Mantap, luar biasa. Karena sekarang banyak ya anak-anak muda yang kita tahu juga secara berita dan faktanya mereka yang kejiwaannya dalam kondisi tidak baik-baik saja. Banyak. Nggak ada teman buat ngobrol, nggak ada teman untuk menceritakan apa yang menjadi permasalahannya, mengakhiri hidupnya dengan tragis gitu ya. Bagaimana Alvin melihat fenomena seperti ini, Vin? Jadi mungkin dengan adanya hal tersebut buat aku pembelajaran aja sih Mas, karena kalau kita lihat ibaratnya gini, ya aku tidak memberikan suatu underestimate juga terhadap mental health kepada setiap orang ya, tapi di sini aku kayak berusaha mungkin ambil positifnya aja, karena dengan adanya hal mungkin kegagalan atau mungkin hal yang perlu kita ambil pelajaran, dan itu bukan hal yang terakhir karena masih banyak ladang yang bisa kita garap, masih banyak juga hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Karena kalau teman-teman merasa mental health-nya itu hancur atau mungkin terganggu, teman-teman juga bisa bercerita kepada orang lain, semisal teman-teman itu nggak mampu atau mungkin nggak kuat untuk menghadapinya sendiri kayak gitu. Karena di sini kadang-kadang ada juga yang teman-teman itu bercerita gini, Mas Alvin aku pengen cerita boleh nggak ya gitu kan ya. Cerita aja nggak apa-apa gitu. Jadi banyak juga sih orang-orang yang curhat kepada Alvin, dan alhamdulillah juga diberikan kesempatan untuk bisa dipercaya kepada mereka untuk menjadi tempat bercerita kayak gitu. Dan aku rasa di sini kalau teman-teman ada masalah ya cerita aja kepada orang yang dipercaya kayak gitu mah. Jadi kalau ada masalah kemudian bunuh diri itu bukan salah satu hal yang terbaik, karena di sini Allah juga nggak suka untuk hambanya yang berputus asa. Ya, dan harapannya juga
kita sebagai orang yang dalam tanda kutip mentalnya baik-baik aja harus membangun sebuah ekosistem ya untuk Ya, menjadi tempat membantu bercerita, aja, membantu. gitu ya. Ya. Sehingga mereka yang lagi dalam kondisi kesulitan itu bisa bercerita. Benar. Kalau dulu Alvin ngobrolnya sama siapa, Vin? Aku nggak pernah bercerita sama siapapun, Mas. Jadi ketika aku bisa diberikan kesempatan bercerita, contohnya seperti ini, makanya aku kadang-kadang bisa nangis. Karena ketika aku sekali bercerita itu kayak semuanya keluar gitu kan. Jadi ketika aku nggak bisa bercerita, ya aku pendam sendiri. Kalau aku diberikan kesempatan bercerita, aku bakal keluarin semuanya dan itulah Alvin sebenarnya. Jadi semacam rekreasi gitu ya justru ya. Iya. Ada kegiatan talk show, ada kegiatan ngobrol, itu jadi rekreasinya Alvin gitu ya. Bisa mengungkapkan apa yang ada di diri Alvin. Masya Allah, luar biasa. Itu artinya Alvin udah tahu bagaimana cara manajemen kesehatan mental gitu kan. Sehingga ya akhirnya bisa dikonversi menjadi sesuatu yang positif baik dari sisi kehidupan perilakunya, kemudian kehidupan pendidikannya sampai dengan hubungan antar makhluk. Benar. Gitu ya. Nah, Vin, ketika kita melihat satu tadi kesehatan mental, kita bisa membuatnya menjadi lebih baik, gitu ya. Kemudian sekarang kita berbicara dari sudut pandang Alvin sebagai seorang inspirasi anak muda melihat fenomena yang banyak sekali di Indonesia itu yaitu bullying. Oh, aku sering dapat. Nah, ini juga kita harus banyak mengambil dari ilmunya Alvin bagaimana kita pertama menanggapinya. Kemudian kita harus gimana sih kalau menjadi korban bully dan bagaimana juga ketika kita jangan sampai ngebully orang, harus seperti apa? Oke, kalau untuk korban bully mungkin aku pernah dapat juga ya sering mungkin pada saat SMP karena mungkin teman-teman itu kan dari SD sampai mau ke jenjang SMP kan kayak masih kekanak-kanakan kayak gitu kan ya Mas ya. Jadi mungkin kalau dulu itu aku sering dicoret-coret gitu tasku, kemudian sampai baju-bajuku juga karena nggak tahu ya, aku mungkin karena pendiam jadi kayak mereka tuh kayak menjadi kesempatan dia untuk nyerang terus. Iya gitu. Apalagi dulu pada saat SMP itu juga karena aku orangnya pintar disandingkan dengan orang yang nakal. Mungkin niatnya itu baik untuk bisa merubah dia, tapi dia malah yang memberikan dampak ke aku. Gitu ya. Ya tapi ya ya aku ambil pelajarannya aja sih, dalam artian mungkin di sini adalah salah satu tahap dia mungkin dengan adanya aku yang menerima, mungkin dia juga bakal tahu dan bakal capek dengan apa yang terjadi pada dia gitu, dan ternyata juga bisa merubah dia gitu Mas. Jadi dengan adanya aku yang diam ternyata juga dia capek dengan perbuatan tersebut, dan secara tidak langsung aku juga bisa membantu pengetahuan kepada dia bahwa cara belajarnya itu seperti ini, cara pengerjaannya seperti ini kayak gitu. Jadi secara tidak langsung kalau kita dapat negatif ya ambil aja positifnya gitu, bahwa kita itu juga bisa merubah orang tersebut dengan cara kita tidak harus membalasnya dengan hal yang negatif, tapi ambil aja positifnya. Oh gitu. Justru dibalik ya, ketika mereka jahat sama kita gitu. Diam aja, karena itu tadi aku selalu menerapkan sip. Gitu. Jadi ya aku diam aja, ternyata dia juga udah capek dan aku bisa lebih dekat dengan dia dan bisa membantu nih, dalam artian nilainya dia yang awalnya rendah bisa meningkat. Kayak gitu. Masya Allah, ini orang terbuat dari apa hatinya gitu ya. Udah tasnya dicoret-coret, seragamnya dicoret-coret, digangguin, ngebahas kebaikan orang yang diajarin loh. Masya Allah. Ini sifat dari siapa sih Vin sebenarnya? Ibu selalu mengajarkan sih kalau ada apa-apa berikan aja yang terbaik gitu, biar kita bisa menjadi layaknya manusia yang selalu sabar, ikhlas dan bersyukur. Karena ketika ibu mungkin dalam keadaan yang kurang mampu, tapi ketika ibu ada uang itu pasti diberikan kepada orang lain. Gitu. Jadi ketika Alvin mungkin dalam keadaan yang butuh juga, ketika Alvin mampu ya berikan aja gitu. Apapun itu, baik itu jasa atau mungkin materi yang Alvin punya. Memang ya, kalau kita ngomongin warisan terbesar dari orang tua itu bukan harta, gitu kan? Ya. Tapi adalah ilmu dan keteladanan. Benar. Luar biasa. Dan Alvin yang sudah menyerap dari orang tua akhirnya bisa diimplementasikan. Nah, kalau tadi menjadi korban bullying, gitu ya Vin ya. Sekarang pesan nih dari seorang Alvin untuk mereka supaya nggak ngebully. Apa Vin? Oke, buat teman-teman semua yang sering ngebully, mungkin pesan dari aku jangan sampai kita itu menjadi seseorang yang lebih senioritas, karena kita juga tahu kita itu kalau di pandangan hukum juga sama. Jadi ketika teman-teman itu memberikan suatu bullying kepada orang yang lemah, itu nanti juga bakal berdampak pada hukum. Jadi aku rasa jangan sampai hal itu terjadi, karena semuanya itu juga apapun yang kita perbuat di negara ini bakal mendapatkan dampak terhadap hukum. Dan kalau teman-teman tahu juga, dan sampai kita juga menyakiti hati seseorang, karena kita juga nggak tahu seberapa lemah dan kuatnya hati tersebut. Karena kalau kita lihat juga
ketika kita memberikan suatu bullying secara tidak langsung bakal menyakiti dia. Jangan sampai kita itu menyakiti orang secara fisik maupun hatinya kayak gitu. Dan aku rasa kalau teman-teman juga yang mendapatkan korban sebagai bullying, teman-teman bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib, dalam artian dari guru atau mungkin dari orang-orang sekitar yang bisa membantu dalam kita untuk bisa melaporkan hal tersebut. Kalau dari Alvin cukup diam aja sih dan ternyata bisa berdampak positif. Oke, jadi tergantung bagaimana kita menghadapinya. Ya gitu kalau nggak mampu ya laporkan aja kepada pihak yang berwajib. Daripada diri kita yang akhirnya ngerasa tersakiti banget, Bener. kita yang akhirnya rugi, Ya. keluarga kita yang rugi gitu ya, mending dilaporin. Ya dilaporin, karena kalau kita semakin dibully semakin tertindas juga mental health atau mungkin fisik kita, karena bullying itu kan banyak juga yang sampai fisik-fisik kayak gitu kan Mas. Kalau fisik aku kadang-kadang dicubitin gitu, tapi ya udah deh, mungkin dia lagi usil kali ya, aku mikirnya positifnya aja sih kayak gitu. Jadi kalau teman-teman semisal nggak kuat laporin aja. Berarti istri aku termasuk bullying ya, dia karena kalau gemes tuh suka cubitin. Kalau itu mungkin Beda bentuk lagi rasa sayang kali ya. Ambil positifnya yaitu rasa sayang. Rasa sayang ya. Gitu. Oke, Vin. Sekarang kalau udah ada di level S2 nih, Ya. kemudian nanti insya Allah menyelesaikan pendidikannya. Ya. Di paling top dari apa yang menjadi cita-cita Alvin pengen seperti apa? Alvin belum tahu Alvin menjadi seperti apa, cuma yang ingin Alvin inginkan, Alvin ingin menjadi 3P. Aku ingin menjadi pendidik, kemudian ada peneliti sama pemberdaya. Oke. Nggak pengen jadi gubernur, nggak pengen jadi presiden. Kemarin sempat ditawarin jadi lurah. Masya Allah. Jarang-jarang anak muda jadi lurah ya. Iya. Di daerah mana, Vin? Di desaku. Oke, di Karanganyar. Ya kan aku kan bukan. Jadi kan Alvin tinggalnya itu di Sragen. Oh iya, di Sragennya. Di Sragen. Oke. KTP-nya masih Sragen. Alvin tuh pindah di domisilinya itu di Karanganyar gitu kan. Nah, ketika aku mau keluar dari desa itu mau pindah KTP nggak boleh. Katanya nanti artis kita keluar dari desa. Oh, ini sudah menjadi isu besar di Sragen dan sekitarnya ya. Iya, di desa gitu. Nah, habis itu makanya kemarin dari lurah yang menjabat sekarang itu bilang, Mas Alvin nyoba jadi lurah ya gitu. Mau nggak Vin jadi lurah, Vin? Saya belum tahu, tapi di sini kalau itu selagi bisa memberikan amal jariah, insya Allah bakal saya ambil. Masya Allah, ngelihatnya dari sisi amal jariah ya, luar biasa. Iya, Kenapa kita harus punya power seperti itu, Vin? karena kalau kita berprinsipnya terhadap amal jariah, insya Allah bakal dimuliakan sama yang di langit. Kayak gitu tadi, ketika kita memuliakan yang di bumi, insya Allah dimuliakan yang di langit. Karena kalau kita semuanya kepada Allah, diserahkan kepada Allah, insya Allah akan diberikan yang terbaik. Jangan menjadi orang yang terbaik, tapi berikan yang terbaik. Oke. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Kembali ke 3P tadi. Oke. Gimana tadi P-nya? Pendidik atau mungkin pengajar, peneliti sama pemberdaya. Pendidik, pengajar, peneliti, sama pemberdaya. Iya. 3P ini ya. Sudah tercapai semuanya? Kalau untuk selama S1 udah, cuma di sini Alvin lebih luas lagi aja pengennya. Oke, sehingga nanti setelah S2 atau di saat-saat S2 ini, hal apa yang sudah ada di pikirannya Alvin? Saya akan bikin ini. Kalau sementara untuk mungkin di next semester Alvin bakal nyoba terkait mungkin 3P tadi bisa disatukan dalam satu program unggulan dari aku. Mungkin bakal aku cantumkan terkait kayak inovasi dari penyelesaian hukum di salah satu desa. Oke. Gak boleh di-spill soalnya terkait ilmu baru sih. Oh, ini kayaknya melihat dari tadi tuh Alvin banyak menyerempet ke hukum gitu ya. Ada bukan obsesi ya, ada motivasi apa sih Vin terkait dengan hukum ini, Vin? Mungkin dari keadaan yang pernah terjadi aja dari keluarga atau mungkin dari Alvin. Jadi dengan adanya orang-orang yang lemah, jangan sampai kita tuh selalu ditindas, tapi kita harus memberikan suatu perlindungan kepada mereka. Kayak gitu sih. Oke, karena dulu pernah juga ngerasain gimana dapat kekerasan dah, ibaratnya gitu aja. Oke, secara mental, secara fisik Ya. gitu ya. Sehingga akhirnya ya udah kita balikin semuanya ke hukum untuk kita Bisa memberikan perlindungan tadi, bisa menjamin hak-hak kepada seseorang. Masya Allah, luar biasa. Betul sekali, banyak hal yang kita juga belajar ya dari Alvin teman-teman ya. Untuk menjadi orang yang baik semua ada, sayang sama orang tua semuanya ada, berprestasi semuanya ada. Satu hal yang menjadi mungkin pesan di obrolan kita nih Vin, ini jelang-jelang menit terakhir, supaya kita kalau raihan mungkin bisa ya, capaian gampang gitu ya, tapi istiqomah
dari semuanya? Susah. Nah, Susah banget itu. dari sudut pandang Alvin, untuk kita istiqomah mencintai orang tua, sayang, memberikan yang baik seperti apa? Mencintai seseorang. Ya, orang tua maksudnya. Oke. Kemudian orang-orang di sekitar kita gitu. Mungkin kalau lebih menyayangi ya aku rasa berikan aja yang terbaik kepada orang tua kita, teman-teman, karena kita itu bukan bersaing terhadap masa depan kita, tapi kita itu bersaing sama umur orang tua. Oke. Jadi kita harus memberikan yang terbaik kepada beliau-beliau yang harapannya juga bisa berdampak, dalam artian kita itu juga bisa memberikan kebahagiaan sebelum mereka itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Kayak Allah. gitu. Kalau dari sisi capaian prestasi supaya kita istiqomah untuk memberikan kontribusi. Oke, kalau itu mungkin teman-teman lebih menarget aja sih, karena kalau ketika kita itu punya target sama prinsip hidup, insya Allah diberikan yang terbaik, dalam artian kita itu lebih punya pandangan aja sih, kita itu mau ke arah mana seperti itu Mas. Karena ketika kita punya target, kita tahu apa yang harus dilakukan, dalam artian ketika kita ingin menjadi lulusan terbaik berarti IPK kita harus bagus kayak gitu. Tapi di sini ketika aku ingin istiqomah untuk bisa beramal jariah, karena di sini aku percaya bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Masya Allah. Ini Itu. pesannya daging semua di podcast kali ini ya. Buat kalian makanya yang mungkin ngerasa lagi drop-dropnya, lagi futur gitu ya. Ya. Dengan segala macam kebaikan. Ya saatnya kita harus bangkit lagi. Saatnya kita harus lebih banyak bersyukur. Ya kan. Kita dikasih tubuh, kondisi fisik yang ideal gitu ya. Bisa kemana, bisa ngapain aja. Manfaatkan sebaik-baiknya. Punya ilmu diaplikasikan untuk memberdayakan yang lain. Benar. Gitu ya. Nah, ketika Alvin sukses nih, apa yang nantinya akan Alvin jadikan kado untuk ibunda tercinta? Apa ya, kalau untuk kado mungkin dari hal-hal kecil udah saya lakukan ya Mas. Ketika aku menang lomba biasanya juga udah aku kasih gift. Cuma di sini mungkin kado terindah ya menjadi anak yang baik aja deh. Saat ini menjadi anak yang baik aja. Ya, karena untuk hal-hal hadiah mungkin itu materi itu mungkin bisa dicari, tapi kalau untuk kebahagiaan anak atau mungkin kesehatan anak kepada beliau mungkin belum bisa. Semua orang bisa memberikan itu kepada orang tuanya. Masya Allah, luar gitu. biasa ya. Harus dicontoh ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Alvin untuk banyak sekali insight-nya, banyak sekali positif pesannya. Memang waktunya nggak panjang gitu ya. Sebenarnya kita pengen ngobrol lagi lebih banyak, tapi mungkin nanti after Alvin menjalani aktivitas berikutnya. Boleh. Kayaknya bisa cerita lagi ya. Saya sekarang udah ada di posisi ini. Siapa tahu jadi komisaris utama, jadi menteri, kan kita nggak tahu gitu ya. Menteri pendidikan. Menteri pendidikan mau jadi menteri pendidikan? Boleh sih. Iya. Kenapa kamu mau jadi menteri pendidikan? Biar bisa memberikan pendidikan yang lebih layak aja sih, karena masih banyak juga yang kurang dan belum merata. Atau mungkin Kementerian Sosial juga boleh. Kementerian Sosial. Kenapa mau jadi menteri sosial? Karena di sini ada juga orang-orang yang dalam artian juga perlu mendapatkan hak-haknya kayak gitu. Dalam artian mungkin dari orang-orang yang sekitar itu kita bisa melakukan pemberdayaan tadi dengan adanya hal-hal kecil tapi bisa memberikan dampak yang besar. Kalau takdir mengatakan kamu menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan, bisa, gak apa-apa sih. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Karena itu mungkin takdir Allah biar bisa memberikan suatu pertahanan di negara ini. Masya Allah, luar biasa. Oke, Alvin, thank you buat ngobrol-ngobrolnya. Semoga menjadi berkah, menjadi manfaat. Amin ya Allah. Menjadi kebaikan juga yang bisa kita tularkan, menjadi amal jariah untuk semuanya. Oke. Ya, ketemu lagi insya Allah di lain kesempatan ya Vin ya. Boleh. Salam buat ibu. Nanti insya Allah kita main-main ke Sragen. Boleh. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Ngobrol sama Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.